Halo sobat trader, selamat pagi. Kali ini dengan eh, kita akan sedikit sharing ya terkait dengan entry yang saya lakukan dengan setup yang sudah saya share di grup channel free ya di channel Telegram Price Action Warrior. Nah, bagaimana saya melakukan trade di zona ini. Dan saat ini ya sebagian sudah saya lakukan untuk partial close dan sisanya saya biarkan untuk hit and run sampai mencapai area sini. Ya, sampai area ini. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa saya melakukan sell di lokasi ini? Ya, kemudian kenapa ini menjadi satu target yang mungkin akan dicapai oleh harga? Nah, seperti biasa, Price Action Warrior menggunakan top down analysis untuk melihat alur cerita pergerakan harga secara keseluruhan. Dengan kita melakukan top down analysis, sebenarnya kita sedang melakukan encoding, kita sedang melihat arah harga datang dari mana, kemudian juga tujuannya kemana. Lalu kita juga bisa dengan melakukan top down ini kita bisa mendapatkan presisi entry-nya, ya. Lalu kita juga bisa mendapatkan target yang menjadi target realistisnya. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari time frame monthly. Sini ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perjalanan harga dari Euro GBP. Ya, kita start dari bagian bawah sini. Ya, kita start dari bagian bawah sini. Kemudian di atas, bawah, dan atas ini. Ya. Nah, kita melihat di sini harga membuat titik terendah di sini lebih kurang tahun 2000, Mei 2000 tepatnya. Lalu harga naik, turun, naik. Nah, kita lihat di sini ada membuat market structure-nya higher high, higher low, higher high, higher low, ya. Higher low di sini kalau kita look to the left, ini kena di rally base rally. Ya, kena di rally base rally dan akhirnya naik kembali ke atas. Oke, nah kemudian harga rally ke atas tapi kemudian tertahan. Ada sesuatu di bagian sebelah kiri sini. Kalau kita coba lihat, look to the left, dan kita ketemu ini adalah resistennya. Oke, ini adalah resisten. Nah, ketika dalam satu fase dia melakukan satu pantulan harga dari Juli 2015, kemudian harga rally ke atas, ini diimbangi dengan satu momentum yang sangat-sangat kuat sekali, ya, di mana kemudian pada akhirnya nanti ketika terjadi retracement, kita asumsikan area ini belum terjadi, gitu ya. Kita asumsikan area ini belum terjadi seperti ini. Nah, maka titik-titik di mana harga akan berpotensi tertahan adalah di area sini. Ini yang pertama adalah support. Oke, support ini mampu menahan harga, maka dia akan naik. Tapi kemudian kalau ini tidak mampu menahan harga dan lanjut turun, maka kita bisa berekspektasi area ini akan jadi tahanan berikutnya, yaitu adalah resisten become support. Ya, nah seperti kita sudah sama-sama tahu bahwa yang sudah terjadi kemudian adalah harga direspon di support yang baru tadi saya tandain. Ya, nah di sini adalah satu range pergerakan harga. Oke, satu range pergerakan harga. Tertahan dari resisten di bagian sini, ini resisten. Ini adalah resisten. Sebentar saya tandain dulu ya. Ini adalah resisten. Lalu yang bagian di sini ini adalah support. Ya, kita sebut ya level yang support yang area ini kita sebut sebagai signifikan support. Kenapa disebut sebagai signifikan? Karena terjadi pantulan berkali-kali di lokasi tersebut. Oke, apakah level ini sangat-sangat kuat untuk bisa menahan harga?
Ya kalau kita lihat dari pantulan yang terjadi ya ini lumayan kuat ya. Nah kalau kita lihat lagi look to the left yang menyebabkan terjadi tahanan di area ini, di sini ada area supply. Ini ada supply dan sebenarnya tepatnya lebih tepat kita menyebutnya ini adalah swap zone. Ya, tertahan swap zone. Support-support yang terjadi dari sini, signifikan support yang terjadi sebenarnya adalah satu respon harga dari histori di masa lalunya sebagai swap zone. Swap zone adalah supply become demand atau demand become supply. Ya, ada banyak pola sebenarnya swap zone. Tapi kalau saya jelaskan hari ini mungkin agak sedikit panjang. Tapi yang pasti adalah begini, swap zone ini mirip seperti konsep support become resistant atau resistant become support. Bedanya adalah yang di break itu adalah zona. Ya, zona menjadi zona yang lain. Ya tidak mesti ketika di break zona ini di break, supply di break, kemudian di break oleh zona juga gitu, nggak selalu begitu. Bisa di break oleh satu candle seperti ini juga kita bisa sebut sebagai swap zone. Oke, sekarang kita sudah tahu pergerakan harga rankingnya ada di mana. Jadi kita sekarang fokus di range yang ada di sini. Ya, lupakan dulu yang ada di bagian atas, yang ada di bagian bawah sini. Ya, jadi kita persempit analisa kita. Anda tidak perlu memperdulikan apakah kondisinya uptrend atau downtrend segala macam. Tapi yang jelas dengan bantuan kita analisa seperti ini, teman-teman nanti bisa melihat di time frame kecilnya trennya akan seperti apa. Oke, mari kita lihat di time frame weekly. Ya, di time frame weekly ini, kemudian harga rally, ini rally tertahan dari resisten yang tadi kita lihat dari monthly. Kemudian turun di sini ya, kemudian turun dan kita lihat ketika dia naik ke atas, ini kemungkinan akan berpotensi tertahan di Fibo 61,8. Mari kita lihat. Kemudian kita tarik ke sini. Oke, lebih ya, lebih di 61,8, tapi at least di area sini. Coba kalau kita lihat di time frame kecilnya untuk melihat lebih detail apakah kita menemukan satu lokasi terbaiknya, saya turun ke daily. Nah, sini kita sama-sama lihat di sini ada drop base rally. Ya, drop base rally. Drop base rally menahan harga. Dan sebenarnya tidak tepat berada di 61,8. Ya, tapi kira-kira di antara itulah ya. Jadi Fibo kita gunakan hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan melihat zona-zonanya. Alright, kita sudah lihat di sini naik ke atas, tapi kalau kita lihat dalam satu proses dia naik ke atas, ya kita balikin lagi ke weekly, kita up lagi ke atas. Dalam satu proses dia naik ke atas, di sini kita lihat ada shadow yang terbentuk. Shadow ini terbentuk kan sebenarnya reaksi dari resisten yang kita lihat dari monthly, ya. Ya, nah di sini kita lihat ada shadow. Shadow ini adalah hidden base sebenarnya. Ada hidden base sebenarnya di area situ. Oke, kita turun lagi ke daily untuk melihat pergerakannya. Nah, shadow yang kita lihat dari time frame besar tadi, sebenarnya ini ada menjadi satu zona base. Inilah hidden base sebenarnya. Ya, inilah hidden base. Hidden base akhirnya merespon harga. Dan kita melihat terjadinya uptrend, ya terjadinya uptrend di time frame kecil, berhenti di zona supply time frame besar. Artinya supply time frame besar ini berpotensi akan menjadi satu lokasi reversal. Reversal dari uptrend menuju ke downtrend di lower time frame, atau sebaliknya ketika downtrend terjadi di time frame kecil, berpotensi akan terjadi reversal menuju uptrend. Ya, kalau memang tertahan dari area demand time frame besar. Dan kita sudah melihat ya, market structure-nya kita melihat seperti ini. Ini low, ini high, low, higher low. Di sini sudah terjadi pembalikan sebenarnya. Oke, terjadi pembalikan. Nah, di sini sebenarnya ada satu peluang kita melakukan posisi buy di sini. Ya, ini peluang cantik sekali kita bisa melakukan buy. Kemudian dia membuat higher high, higher low. Kemudian higher high di sini ya, higher high di sini.
kemudian higher low. Oke, di sini higher high. Tapi kalau kita lihat dari sini, ya, higher low ini sudah di break. Oke, sudah berpotensi di break oleh area ini. Jadi ada satu chance peluang harga kemungkinan akan ngejar area sini lagi. Ya. Kalau kita ngelihat dari market structure yang terjadi. Market structure yang terjadi di time frame kecilnya. Oke, market yang terjadi di time frame kecil. Oke, sekarang mari saya gambarkan di sini untuk lebih jelas. Oke, ini adalah base rally. Nah, perubahan market structure yang saya lihat ketika saya melakukan satu mapping. Ya, oke, kalau teman-teman mau lihat, saya share free signal kebetulan di grup channel Telegram. Teman-teman mungkin nanti bisa join. Silahkan klik link di description-nya ya. Silahkan klik di link description-nya. Nah, ini dia. Teman-teman lihat, saya melakukan sell di area sini dan oke, kita lihat posisinya SL lebih kurang 40 pip, kemudian TP 9005. Di mana 9005 itu di area sini. Swing low-nya. Ya, swing low. Ini target yang benar-benar realistis banget. Kalau kita lihat dari mappingan saya awal, kita lihat alasan untuk melakukan sell di sini sederhana sebenarnya. Terjadi breakout trend line, ya, kemudian tercipta satu pola drop base drop. Ya, satu pola drop base drop. Nah, ini adalah satu pola drop base drop yang terjadi. Ya. Market structure-nya di mana perubahannya? Jelas sekali, terjadi perubahannya adalah di bagian sini. Ya. Sini ada higher high, higher low, higher high. Harusnya ini menciptakan satu pola higher high lagi. Ya, karena kita ngelihat di sini juga resisten yang di break. Oke, resisten yang di break, tapi kemudian tidak direspon oleh pasar. Ya, tidak direspon oleh pasar. Lalu terjadilah satu kondisi di mana terjadi break. Oke, terjadi break membuat lower low. Oke, terjadi break membuat lower low. Nah, ketika sudah terjadi break lower low seperti ini, maka kita bisa berekspektasi bahwa ada peluang, ada potensi terjadi pembalikan. Di mana head atau di mana higher high yang terjadi di area sini, oke, di mana higher high yang terjadi di area sini, kita sudah sama-sama tahu tadi setelah kita melakukan top down bahwa area ini adalah tertahan dari zona base yang dimana ketika kita tadi sudah melakukan mapping gitu ya, ini juga berada di zona time frame besar. Dalam hal ini berada di hidden supply area. Ya, berada di supply area, hidden supply. Oke, apa alasan lain mengapa ini berpotensi terjadi drop lumayan agak dalam di situ ya? Karena juga kalau kita ngelihat di sini ada satu approach yang terjadi, approach adalah satu proses perjalanan harga, dia membuat satu kondisi compression. Compression itu adalah salah satu fase di mana ketika dia menuju ke area supply, area demand itu di retest terlebih dahulu. Ya, retestnya dari area demand ini akan mengosongkan order. Oke, mari kita lihat di sini. Ini area demand, sini area demand. Kemudian retest. Oke, ini kemudian retest, sudah berarti ada potensi ini area sudah mulai kosong. Kemudian area di sini dia naik lagi ke atas, ini area demand lagi. Area demand ini pun sudah berhasil di retest. Oke, dalam satu proses perjalanan harga, ini adalah approach. Sampai harga kena di higher high. Oke, higher high ini yang kita lihat tertahan dari hidden supply weekly. Apakah kita bisa berekspektasi atau apakah kita bisa berasumsi bahwa titik ini berpotensi akan terjadi reversal? Apakah bisa? Ya, jawabannya bisa. Ya, teman-teman bayangkan kalau kita tidak melakukan analisa top down, maka teman-teman akan melihat ini tren masih terjadi. Ya kan? Ini tren masih terjadi. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu sampai benar-benar terjadi seperti ini. Ya,
Kita tidak tahu sampai benar-benar terjadi seperti ini, baru kita sadar, oke, berarti trennya sudah berubah. Nah, tentu saja kalau Anda melakukan sell di area sini, ini sudah sedikit terlambat. Ya, sangat telat sekali. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat rekaman saya ini, lebih baik stop, Anda tidak melakukan trade untuk sell dulu terlebih dahulu, carilah harga-harga terbaik. Nah, harga-harga terbaik di sini Anda bisa gunakan supply demand zone atau support resisten. Itu adalah satu halte untuk kita masuk. Ya, halte kita untuk masuk. Kita percaya bahwa pergerakan di market itu tidak akan mungkin bergerak lurus. Dia tidak akan mungkin bergerak lurus, dia akan bergerak zigzag. Ya, cenderung akan bergerak zigzag seperti ini. Zigzag seperti ini ya. Nah, jadi salah satu kunci dari top down analysis adalah kita melihat alur cerita pergerakan harganya. Ya. Jadi kita banyak hal yang kita bisa dapatkan di materi top down analysis. Nah, kabar baiknya materi top down analysis, kemudian dasar dari supply and demand, itu saya akan bahas tuntas, saya bahas mendalam di online training class yang saya akan mulai di awal Agustus. Bagi teman-teman mungkin yang tertarik dengan online training saya yang akan saya lakukan nanti, itu 8 kali pertemuan, ya. Waktunya startnya malam jam 8:30 selama 1 sampai 1,5 jam. Dan juga akan direkam. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang tidak bisa mengikuti, akan tetap bisa diulang materinya. Oke, kita ambil contoh satu lagi. Ya, ambil contoh lagi adalah pound sterling. Ini banyak yang suka dengan pair pound sterling. Atau mungkin bukan pound sterling kali ya. Request, mungkin ada yang request. Kita lihat gold. Oke, kita lihat gold. Sini kita lihat gold. Oke, kalau kita lihat sepintas dari time frame H4 di sini, belum ada tanda-tanda pelemahan dari sisi buyer ya. Kita melihat masih membuat higher high, higher low, terus saja membuat higher high, higher low. Jadi ya agak sedikit riskan kalau Anda melakukan posisi sell. Ini kalau kita melihat dari perspektif dari time frame H4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan analisa secara time frame besar? Kita menggunakan dari monthly. Mari kita lihat dari time frame monthly. Nah, kalau kita lihat dari time frame monthly di sini, ya kita lihat dari time frame monthly, ya, ini kekuatannya sangat besar sekali ya. Kita lihat ini dari awal start gitu ya, kemudian dia turun, dan ini mantul, ini ada potensi mungkin tertahan di Fibo 61,8. Mari kita lihat dari sini. Oke, saya tarik di bawah sini ya, karena saya tidak punya data lagi di bagian sebelah kiri. Oke, nah tepat sekali. Ya, padahal saya belum tarik tadi Fibo-nya, ini kena di Fibo 61,8. Ya, kena di Fibo 61,8 di sini, dan ketika dia naik ke atas sempat tertahan. Kalau kita look to the left, di sini ada base yang menahan harga. Oke, di sini ada base. Sempat tertahan, tapi kemudian karena ada base lagi di bagian bawah sini, akhirnya kembali lanjut. Ya, di sini adalah fase di mana buyer masuk dengan kekuatan yang penuh. Ya. Nah, sekarang harga ada di mana sekarang? Harga sekarang ada di bagian di 1791,930. Di lokasi mana itu terjadi? Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya ini awalnya sempat tertahan di supply area. Tapi saya melihat supply area ini berpotensi dijebol, ya. Berpotensi ini area ini dijebol. Kalau kita ngelihat dari momentum yang terjadi. Tapi ntar dulu. Nah, kita lihat di bagian sebelah sini apakah ada satu signifikan resisten yang terjadi. Nah, kita lihat di sini ada signifikan resisten. Ya, ini ada signifikan resisten. Perlu berhati-hati, teman-teman yang melakukan buy di sini agak sedikit berbahaya kalau kita melakukan buy ketika harga sudah mendekati dari resisten time frame besarnya. Ya, jadi mau tidak mau kita harus melihat PA di time frame kecil atau price action di time frame kecil. Oke, kita sudah tahu tadi perjalanan harga. Momentum yang terjadi kena di Fibo 61,8, kemudian dia rally, ketahan di flag, ya di swap flag, ini swap flag, ini swap flag. Oke, kemudian